Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia sekarang ini kayak lagi jungkir balik? Ternyata nih, perasaan itu ada namanya, dan solusinya mungkin datang dari seorang pujangga Jawa dari abad ke-19. Hari ini, kita bakal bedah sebuah filsafat kuno yang relevan banget buat bertahan di zaman modern. Gimana? Pernah ngerasa gitu nggak? Aturan-aturan yang dulu kita anggap jelas, sekarang jadi kabur. Apa yang dulu dianggap benar, sekarang malah dipertanyakan. Kalau Anda ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Dan yang lebih penting lagi, ini tuh bukan fenomena baru. Tahu nggak sih, perasaan campur aduk ini ternyata udah didiagnosis lebih dari 150 tahun yang lalu loh oleh seorang pujangga sekaligus peramal Jawa, Ronggo Warsito. Beliau kasih nama yang pas banget, zaman edan atau zaman gila. Yuk kita coba bedah, apa sih sebenarnya yang beliau maksud? Oke, sekarang kita coba dalemin konsepnya ya. Biar kita ngerti soal zaman edan, kita harus lihat dunia kayak cara Ronggo Warsito melihatnya. Buat beliau, sejarah itu bukan garis lurus yang maju terus, tapi sebuah roda raksasa, sebuah siklus besar yang terus-terusan berulang. Nah, konsep utamanya ini namanya cokro manggilingan. Coba deh bayangin ada roda raksasa yang muter terus. Kadang kita ada di atas, di puncak kejayaan. Tapi di lain waktu, kita ada di bawah, di masa kemunduran. Nggak ada yang abadi. Dan inilah kunci buat memahami seluruh pemikiran beliau. Jadi, gimana sih putaran rodanya? Siklusnya itu mulai dari Kolosubo, ini zaman enak, zaman kemakmuran. Lalu roda bergeser ke Kolotido, zaman kebingungan. Kalau dibiarin, wah bisa jatuh ke Kolobendu, zaman kehancuran. Sebelum akhirnya roda itu berputar lagi, balik menuju kemakmuran. Nah, sekarang mari kita lihat gejalanya lebih dekat. Terus gimana caranya kita tahu nih, kita lagi ada di fase yang mana? Nah, Ronggo Warsito ngasih kita semacam checklist gejala-gejala yang spesifik banget buat mendiagnosis sebuah zaman yang lagi mundur. Waktu di Kolotido atau zaman kebingungan, orang-orang mulai jadi egois, mentingin diri sendiri, dan maunya menang sendiri. Kebenaran jadi relatif, fenomena yang zaman sekarang kita sebut post-truth. Kalau ini dibiarin, kita masuk ke Kolobendu, zaman kehancuran. Nah, di sini moralitas itu benar-benar dijungkir balikin. Yang baik jadi salah, dan kekacauan dianggap hal yang biasa aja. Coba dengerin deh gejala spesifik dari Kolobendu ini. Orang jahat malah dipuji, orang yang adil malah diejek. Orang jujur diketawain, sementara koruptor dianggap pinter. Aturan dibolak-balik, nilai-nilai udah nggak ada artinya. Kata Ronggo Warsito, di zaman ini, yang menang itu bukan yang paling bijak, tapi yang suaranya paling keras. Gimana? Kedengaran familiar nggak sih? Oke, setelah diagnosisnya kedengeran suram banget, sekarang kita masuk ke solusinya. Karena Ronggo Warsito itu nggak cuma ngeramal soal kekacauan, beliau juga ngasih kita peta buat bertahan hidup. Semacam pola pikir penyintas di tengah kegilaan ini. Kuncinya ada di dua kata, eling lan waspodo. Ini bukan cuma frasa biasa, ini strategi hidup. Eling itu kesadaran ke dalam, kita sadar siapa diri kita, apa tujuan kita. Sementara waspodo itu kewaspadaan keluar, kita jeli dan melek sama situasi di sekitar kita, biar nggak gampang ketipu atau kebawa arus gila. Dan kutipan inilah yang jadi jantung filosofinya. Begja-begjane wong kang lali, luwih begje kang eling lan waspada. Artinya tuh gini, seberuntung-beruntungnya orang yang lupa diri atau ikut-ikutan edan, masih jauh lebih beruntung mereka yang tetap sadar dan waspada. Ini pegangan yang kuat banget di tengah badai. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling powerful menurut saya. Karena filsafat ini bukan cuma soal gimana caranya selamat secara pasif. Ini tentang bagaimana kita bisa secara aktif ikut membentuk masa depan. Ini nih, poin paling pentingnya. Kita itu bukan korban pasif dari putaran roda cokro manggilingan. Kita nggak cuma pasrah sama takdir. Justru sebaliknya, setiap tindakan kita, setiap pilihan kita sehari-hari, itulah yang jadi bensin buat muterin rodanya. Kita yang ikut nentuin arahnya. Strateginya ini punya nama keren, Triwikromo. Tri itu 3, Wikromo itu kekuatan. Jadi ini adalah kekuatan untuk menguasai 3 dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan tentu saja masa depan. Cara kerjanya tuh logis banget dan kuat. Hari ini tuh ya, buah dari apa yang kita lakuin kemarin. Tapi yang paling penting, hari ini adalah benih buat besok. Semua yang kita lakuin saat ini bakal jadi buah yang kita petik di masa depan. Jadi titik kekuatan kita yang sebenarnya ya ada di sini sekarang ini. Jadi ini dia resepnya. Buat menaklukkan zaman edan, kita gabungin deh tuh pola pikir eling lan waspodo dengan aksi nyata Triwikromo. Dengan kesadaran di masa kini, kita nggak cuma bertahan, tapi kita bisa jadi arsitek buat masa depan yang lebih baik. Jadi pada akhirnya semuanya balik lagi ke kita.
Roda waktu bakal terus muter, itu udah pasti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi dunia ini gila atau enggak, tapi dengan apa yang aku lakuin hari ini, masa depan kayak apa sih yang lagi aku bangun? Nah, itu pemikiran buat kita renungkan bersama.